Hai sahabat, kenalin, aku Riz. Di sini, aku akan menjelaskan ke kalian semua mengenai salah satu kasus yang masih banyak terjadi di Indonesia. Dan pastinya hal ini membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Dari beberapa kasus yang tertera, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual anak di Indonesia makin marak terjadi. Hal ini membutuhkan perhatian yang lebih dari kita sebagai generasi muda untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Tingkat kekerasan seksual di Indonesia per 1 Januari tahun 2024 menurut website Kemenpa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, terdapat 19.628 kasus tersebar di seluruh Indonesia. Tingkat kekerasan seksual pada anak tertinggi terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus 1.970. Dengan perolehan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terbilang cukup banyak. Pada awalnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Pasal 59 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Di antara pasal 59 dan pasal 60, disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 59A perlindungan khusus bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1, dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Kita tahu, anak adalah generasi penerus bangsa di mana anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dalam tenaga kependidikan, pasti mempunyai peran besar dalam perlindungan anak. Contohnya sekolah. Sekolah wajib menciptakan lingkungan yang aman, tidak ada kekerasan, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara mental dan kemampuan. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya kasus ini? Yang pertama, mengadakan edukasi tentang pentingnya mengenali hak tubuh kepada anak. Yang kedua, penegakan hukum kepada sang pelaku. Di Indonesia sendiri mungkin masih dianggap sangat lemah dalam perlindungan hukumnya karena terbukti sampai sekarang masih banyak kasus dijumpai. Dengan menegakkan hukum, pelaku merasa jera dan pelaku tidak akan mengulangi aksinya kembali. Hukum juga bertanggung jawab dalam rehabilitasi sang pelaku dan memastikan bahwa pelaku tidak akan melakukan perbuatannya kembali. Sebagai generasi muda, kita juga seharusnya berperan dalam hal ini. Contohnya, saat kita menjumpai kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, kita bisa mengupload atau mengunggahnya di laman media sosial yang kita punya. Dengan kita meramaikan media sosial, kita bisa membantu si korban untuk speak up. Dan kita bisa menceritakan kronologi saja tanpa harus mengungkap identitas dari si korban. Kasus ini tentu saja menjadi tanggung jawab bersama. Tindakan yang benar saat kita menjumpai kasus kekerasan seksual, tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat terkecil kamu, kita bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Dengan cara kita melaporkan bukti-bukti yang ada
dan menyerahkan kepada pihak kepolisian terdekat untuk segera ditangani kasusnya oleh pihak berwenang. Mari kita sebagai generasi muda ikut andil dalam pencegahan dan penanganan korban kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, karena ingatlah, anak adalah kunci dan masa depan dunia. Dengan mental anak yang sehat dan tidak mengalami trauma, bisa mewujudkan generasi yang lebih sehat dan unggul bagi masa depan dunia ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.